Nah, kemudian ketika kita membahas tadi tentang kitab suci, ya kitab-kitab yang Allah turunkan. Ya, nanti ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Qur'an. Walaupun selain Al-Qur'an, ya sudah mengalami perubahan. Yang Allah jaga hanya Al-Qur'an. Dan ketika kita mengimani, oh ini adalah kitab suci yang kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk kita. Ya, bahkan Allah ingin ini menjadi panduan bagi kita. Ya, bahkan dikatakan itu adalah surat cinta dari Allah. Maka siapa yang mencintai Allah, ya maka dia akan mencintai Al-Qur'annya. Nah, sehingga pembahasan tentang Al-Qur'an juga ya memunculkan tentang keimanan kepada Allah. Ya, ada kenikmatan di balik penurunan Al-Qur'an untuk umat manusia. Ya, kemudian kalau Al-Qur'an itu begitu rinci, begitu detail, ya maka seakan Allah itu hakim dengan ihkam yang ada di dalam Al-Qur'an. Allah itu hakim. Ya, dengan semua syariat yang ada di Al-Qur'an itu pasti mengandung ya hikmah. Ya, jadi semua pembahasan tentang rukun-rukun iman, nah itu semuanya kemudian terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama juga ketika kita mengkaji tentang para rasul yang mereka diutus itu agar kita tahu bagaimana sih cara beribadah kepada Allah. Seandainya tidak ada para nabi dan rasul, ya kita tidak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah. Ya, bayangkan kalau orang baik, ya orang baik yang kemudian ingin beribadah kepada Allah tapi tidak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah. Ya, seperti Zaid bin Amr, ayah dari Sa'id bin Zaid, yang masih lurus agamanya. Ini beliau hidup di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Betapa kemudian beliau ketika ingin menjaga kelurusan agamanya, beliau sadar yang menurunkan hujan ya dari langit adalah Allah. Kemudian yang menumbuhkan rerumputan dengan hujan itu adalah Allah. Ya, maka kalau kemudian kambing-kambing makan rumput, maka hakikatnya mereka makan rezeki dari Allah. Ya, masa iya kemudian manusia itu menyembelih kambing itu dan dipersembahkan untuk berhala. Padahal yang kemudian menciptakan itu semua adalah Allah. Tapi bagaimana cara menyembah Allah? Nah, itu beliau tidak tahu. Ya, sehingga kemudian bertanya kepada orang-orang Nasrani tentang syariat agama Nabi Ibrahim, ya tidak ada yang tahu. Bertanya kepada para pendeta Yahudi tentang syariat agama Nabi Ibrahim, tidak ada yang tahu. Baru kemudian disampaikan oleh salah seorang pendeta, ya tidak perlu kamu mencari syariat Ibrahim, ya karena ini adalah zaman diutusnya Nabi terakhir, maka kamu cari Nabi itu dan kamu ikuti Nabi itu. Ya, dan akhirnya memang qadarullah, beliau tidak menjadi pengikut dari Nabi Muhammad SAW, ya karena terbunuh sebelum ya bertemu dengan masa kenabian. Ya, namun kemudian beliau berdoa ya agar keturunan beliau menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Ya, maka ada Sa'id bin Zaid, satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, ada Atikah binti Zaid, ya wanita yang kemudian dijuluki sebagai wanita yang siapa yang menikah dengan dia pasti mendapatkan kesyahidan. Nah, ini adalah ya doa dari seorang ayah yang kemudian ingin kebaikan untuk dirinya dan juga kebaikan untuk keluarganya. Tapi betapa sulitnya kemudian manusia itu beribadah kepada Allah kalau tidak tahu caranya. Sampai kemudian pergi ke satu negeri ke negeri yang lain. Sama seperti Salman. Dan kita Allah berikan tadi nikmat dengan diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allah turunkan Al-Qur'an, semua tergambar jelas. Ya, bagaimana kemudian kita harus berinteraksi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk nanti berkaitan dengan iman kepada takdir juga sama. Ya, tidak akan mungkin kemudian kita bisa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala ya kalau iman kita belum kuat. Ya, dan kalau kemudian kita belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hari ini ya kemudian setiap pembahasan harus landasannya adalah iman kepada Allah. Mau membahas rukun iman yang lain, maka tidak boleh berhenti di rukun iman itu. Harus sampai kepada apa landasannya di iman kepada Allah. Ketika membahas tentang cabang-cabang iman, ya tidak hanya selesai di cabang-cabang iman itu, tapi kemudian bagaimana mengkaitkannya dengan ya pondasi iman yang paling dasar, iman ya kepada Allah.